Shalom saudara yang terkasih, mari kita melanjutkan renungan firman Tuhan dari Amsal 22 ayat 10 sampai 12. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan si pengkhianat. Saudara, sebagian dari kita pasti familiar dengan kata troublemaker. Orang seperti ini ada di mana saja, ada di keluarga, ada di sekolah, di lingkungan kerja, dan bahkan bisa jadi juga ada di dalam gereja. Seperti namanya troublemaker, artinya dia biang pencari masalah atau pembuat masalah. Nah, kalau kitab Amsal ini menyebutkan troublemaker itu sebagai si pencemooh. Bagaimana ciri-cirinya? Nah, kitab Amsal banyak memberikan gambaran tentang seorang pencemooh. Seorang pencemooh itu tidak suka kebenaran ataupun dikoreksi oleh orang lain. Dia tidak terima ketika dinasehati, tidak mau mendengarkan orang lain, mudah marah dan juga cenderung untuk merendahkan dan menjelekkan orang lain. Dengan kata lain, pencemooh itu adalah orang yang arogan, tidak hormat pada orang lain dan selalu merasa dirinya benar. Amsal dengan tegas mengatakan, jika ada pencemooh, usirlah dia sehingga tidak ada lagi pertengkaran, perbantahan, dan juga cemooh. Bisa bayangkan bagaimana tidak menyenangkannya hidup di dekat pencemooh, sampai-sampai penulis Amsal memakai kata yang cukup serius, yaitu mengusir. Nah, mari kita berhenti sejenak dan coba kita renungkan. Apakah di tengah-tengah hidup kita ada si pencemooh yang membuat hidup itu tidak ada kedamaian? Amsal katakan usir, atau dengan bahasa yang lebih halus, jangan dekat-dekat dengan orang yang seperti itu. Atau sebaliknya, apakah ketika Anda mendengarkan ciri-ciri yang tadi disampaikan, kita akhirnya merasa bahwa ternyata ada di dalam diri kita sebagian yang mirip dengan apa yang ternyata menjadi ciri-ciri dari pencemooh. Kalau iya, segeralah bertobat dan minta Tuhan memurnikan hati kita. Orang yang memiliki hati yang murni itulah yang akan disenangi dan ingin dijadikan sahabat oleh orang lain. Bahkan di ayat 12 dikatakan akan menjadi sahabat raja. Nah, di ayat 12 ketika ada kata manis bicaranya, kalau diterjemahkan itu lebih tepatnya adalah berbicara dengan anggun. Artinya kata-kata dan juga cara bicaranya adalah penuh dengan rasa hormat dan juga lemah lembut. Kata-kata yang baik, yang tidak dimaksudkan untuk mengejek atau merendahkan orang lain, hanya bisa muncul dari hati yang suci dan murni, yang memikirkan kebaikan dan kebenaran semata. Sebaliknya, kata-kata yang penuh dengan arogansi dan tendensi untuk menghina, merendahkan, dan mengabaikan orang lain itu muncul dari hati yang sombong, yang tidak mau tunduk di bawah kebenaran. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita memberikan hati kita untuk terus diasah dan dimurnikan oleh firman Tuhan, sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang menarik bagi orang lain dan mereka dapat dimenangkan kepada Kristus melalui hidup dan juga terutama lewat perkataan kita. Jangan sampai ternyata kitalah orang-orang yang menjadi troublemaker, yang memadamkan keinginan orang lain untuk mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan menolong. Amin. Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, berilah hidup baru bagiku.